Ya, segmen Sehat di Tengah Pandemi kembali kami hadirkan. Segmen tempat Anda bertanya seputar masalah kesehatan Anda. Kalau Anda masih ragu untuk ke rumah sakit atau ke klinik karena masih pandemi COVID-19. Layangkan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui Instagram Sapa Indonesia _Kompas TV. Kemudian Anda bisa juga memberikan pertanyaan atau menyampaikan keluhan di telepon interaktif yang kami sudah hadirkan. Nomornya ini dia 021 53660 500. Dan sudah ada dokter spesialis kedaruratan medis, Dr. Corona Rintawan, yang akan menemani saya untuk sehat di tengah pandemi hari ini. Dr. Corona, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sehat juga, Mas Bayu. Ya, sama-sama ya, Dr. Corona. Dok, kita langsung pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami pilih melalui Instagram dulu dari para netizen. Dari @luciana_priska. Pagi dokter, usia saya 48 tahun. Berat badan saya 55 kg, dok. Saya operasi total knee replacement, lutut ya, pada bulan Juli 2019. Tetapi tidak dirujuk untuk terapi. Sekarang kaku lutut saya. Tidak bisa ditekuk, hanya bisa bergerak sedikit sekali. Apakah masih bisa diperbaiki dengan terapi atau tidak, dok? Atau harus dioperasi ulang? Terima kasih dokter, mohon sarannya. Silakan dokter Corona. Ya, terima kasih. Untuk operasi habis ini ya, penggantian knee atau lutut ini memang idealnya memang setelah dilakukan operasi, dilakukan fisioterapi. Ya, gitu. Nah ini mungkin harus dicari dulu kenapa tidak dianjurkan ya kemarin, atau mungkin sudah dirujuk tapi mungkin karena kondisi ya. Pandemi kan Juni Juli juga betul-betul sangat tinggi ya. Kapasitas rumah sakit. Nah itu ada kendala dalam melakukan fisioterapi. Nah, karena kondisi sekarang sudah kondusif, saya kira mungkin bisa segera ke rumah sakit untuk memastikan gitu. Nanti biasanya di ronsen lagi, kemudian nanti juga akan dianalisa, di assessment apakah memang ini membutuhkan operasi lagi atau tidak. Tapi sementara ini mungkin bisa dilakukan latihan sederhana ya, gitu. Latihan sederhana untuk menggerakkan tungkai bawah ya. Sambil duduk, kemudian digerakkan tungkai bawah untuk dilatih supaya pergerakan lututnya ini bisa membaik gitu. Oke. Ya. Harus pelan-pelan, memang nggak bisa langsung lancar ya. Ya, baik, semangat terus ya, Mbak Luciana ini tadi yang setelah operasi replacement total lututnya begitu. Baik, yang berikut @mervintri. Usia saya 31 tahun dok, berat badan 60 kg. 2 bulan lalu operasi pemasangan pen tibia fibula. Lukanya sudah sembuh tetapi tulangnya belum tersambung. Dan di bagian engkel kaki pada siang hari pasti ada bengkak dok. Nah itu kenapa ya dokter? Terima kasih. Ini di bagian kaki ya dok ya? Iya, tibia fibula itu tungkai bawah. Tungkai bawah. Ya, kalau tadi lutut, ini yang dioperasi yang patah tuh tungkai bawah ya. Ada dua tulang itu tibia fibulanya itu. Karena pasang pen ya, patah tulang. Pasang pen, betul. Nah ini seharusnya memang ada penyembuhan ya, penyatuan tulang ya. Kalau memang tidak ada penyatuan tulang, namanya non-union, itu banyak sebabnya gitu. Karena biasanya setelah operasi itu harus dilakukan latihan atau fisioterapi itu secara bertahap gitu. Jadi mulai kapan ya? Tadi Pak sudah 5 bulan ya dok ya? 5 bulan ya, 5 bulan. Nah itu. Oh maaf, 2 bulan lalu dok. Oh ya, 2 bulan. Ya. 2 bulan itu berarti nanti masih bertahap itu. Jadi penyembuhannya memang tidak bisa langsung. Nah terkait dengan masalah yang bengkak di bagian bawah, ya bisa jadi itu memang karena aliran darah yang tidak baik gitu ya. Jadi biasanya disebabkan karena terlalu banyak berdiri ya. Kalau yang ankle bengkak. Nah ini tadi nggak ada keterangan ya kanan atau kirinya. Iya. Gitu. Kalau hanya pada saat yang pada lokasi yang dia hanya dipasang pen, maka
ya ini harus kontrol juga ke rumah sakit gitu. Kenapa kok bengkak ya gitu. Ya. Oke. Kalau tidak menyatunya ini juga mungkin masih proses ya 2 bulan ya gitu. Iya. Oke, begitu ya buat Mervintri, bersabar dan sambil cek terus kalau perlu check up segala keluhannya supaya nanti bisa segera ditangani. Begitu ya Dokter Corona ya? Ya. Oke. Yang ketiga ini pertanyaan dari Instagram yang terakhir untuk pagi ini dari @fritz. Nah, saya memanggilnya Fritz saja ini ya karena ada gabungan dengan angka-angka. Usia saya 43 tahun. Jika saya bangun di pagi hari, di area punggung bawah di sekitar pinggang belakang terasa sakit. Hal ini sudah terjadi kira-kira 1 mingguan, Dok. Ini kenapa ya? Dan bagaimana cara mengatasinya, dokter? Terima kasih. Wah, ini cukup singkat nih. Apa yang biasanya terjadi, Dok, kalau ada hal-hal semacam ini baru 1 minggu ini, sakit di bagian pinggang? Pak Fritz ya, jadi ini kalau bangun tidur, pinggang sakit bagian belakang ya, itu bisa jadi satu, karena memang posisi tidurnya mungkin seminggu ini ada kesalahan posisi gitu. Ya. Atau bisa jadi mungkin ini ya, kesalahan posisi kadang disebabkan karena tempat tidurnya yang terlalu empuk ya, atau kempes ya kasurnya, sehingga posisi badan pada saat tidur itu tidak pas gitu. Nah, mungkin itu dicek apa mungkin memang sudah waktunya ganti kasur atau busa ya, itu pertama. Kedua, kalau baru 1 minggu dilihat dulu juga kencingnya gitu. Apa mungkin ini berhubungan dengan misalnya fungsi ginjal. Kalau air minum memang dia kurang, minum air putih gitu, biasanya seperti itu. Jadi kencingnya juga berkurang, atau kalau enggak warnanya keruh, kemudian pinggang juga sering rasa nyeri atau enggak enak ya, pegel-pegel di pinggangnya gitu. Tapi memang biasanya tidak melulu harus pada saat bangun tidur gitu. Nah, ini harus 2 ini yang mungkin kemungkinannya. Oke. Ya. Kalau memang kencing lancar, kemudian jernih juga, cukup minum, saya kira mungkin hanya ada masalah posisi, ya bisalah oleskan obat gosok ya, di nyeri atau dipijat itu nggak ada masalah. Oke, baik, begitu ya Pak Fritz ya. Mudah-mudahan cepat hilang dan teratasi ini sakit di bagian punggung bawah atau di bagian pinggang setelah bangun tidurnya. Baik, Dokter Corona, kita cukupkan dari netizen atau Instagram, dan sebentar lagi kita jeda untuk Sehat di Tengah Pandemi akan kembali untuk menjawab line telepon interaktif. Tetap bersama kami.